Gua Foni. Gua Aufa. Yuk cerita. Pikir-pikir dulu. Oh iya, pikir-pikir aja dulu. Halo, Halo, balik lagi nih sama gua Foni gua Aufa. di Pikir Dulu Podcast. Podcast. Apa kabar lu, Fa? Baik. Biasa lagi pusing semester akhir. Iya. Gitu-gitu aja sih. Iya sih. Kalau lu gimana? Lu gimana? Sama sih gua. Kapan nih ini? Kapan nih pergi balik ke Sumbar? Kapan ya? Kapan ya? Elah, Betah banget sepi. di Batam kayaknya ya. Iya, betul-betul dah. Tapi ini lagi ini kan lagi masa-masa maba-maba baru masuk ya kan. Iya. Maba online ya mereka itunya. Kuliah pertama terus mereka online, gila. Lebih Itu ini banget sih, ya. lebih aneh sih menurut gua. Kayak lu nggak pernah ketemu sama orang-orang, tiba-tiba online aja gitu kan. Gimana Iya, rasanya? terus tiba-tiba offline udah semester berapa aja. Dua, heeh. Terus kamu yang namanya ini gitu pasti ntar. Iya kan. Ini ospek online juga ospeknya online kan. Gue kocak sih, tapi ada-ada aja yang keren-keren ospek online, maksudnya kreatifnya ada orang-orang gitu kan. Cuman gue kayak nggak habis pikir aja sih Iya, bisa memanfaatkan itu. Ngomong-ngomong soal ospek online, ada nih yang kemarin viral. heboh-heboh. Lu viral-viral apa sih soal yang Ini marah-marah ngelatih, itu ya? iya yang apa sih ngelatih mental katanya ya, sampai dimaki-maki Iya, gitu kan. iya, itu heboh banget sih itu di Twitter kemarin kan. Iya, Sampai orang-orang bikin apanya ya namanya? bikin Tweet-tweet baru soal tweet-tweet itu. baru yang nyeleneh gitu loh. Kayak Iya, yang misalnya nyeleneh. nih, apa ngelatih mental ke ospek, jadi anak pertama dong gitu. Gue langsung tertarik Itu. tiba yang itu. Apa iya bener gitu ya? Yang bagian itu emang bener banget sih. Iya. Emang latih mantap. Karena emang kita ngerasain kan. Apa Cocok. nih? Lu anak pertama nih. Lu anak pertama kan? Iya, Kita sama-sama anak pertama ya. iya bener. Emang menurut lu dari tweet itu emang ngelatih mentalnya itu gimana, dari versi lu tuh emang kenapa sih gitu? Apa melatih mental karena ya emang banyak ini sih, banyak tanggung jawab gitu loh. Banyak beban yang dilimpahkan ke lu gitu. Karena lu emang Iya, jadi apa ya? Jadi contoh, jadi tolak ukur buat berhasil gitu loh. Ya enggak sih? iya. Kalau dari lu gimana? Iya kayak gitu. Karena pertama sih karena ada beban yang harus kita tanggung secara nggak langsung sih, itu jadi beban karena lu punya adik ya kan. Itu sih sebenarnya kuncinya di situ, karena lu punya adik. Itu yang bikin lu tuh harus menjadi role model untuk adik lu gitu. Bener. Itu kadang itu yang jadi melatih mental kita sebenarnya, ya kan, sebagai anak pertama gitu. Lebih ini sih, Fam. Hmm, jadi anak pertama, terus cewek gitu, yang kayak kita rasain. Ya nggak sih? Iya. Menurut gue Iya sih. sih antara cewek sama cowok buat jadi anak pertama itu ini nggak sih, beda nggak sih? Kalau menurut gue sih, beda. Beda. Iya. Kalau menurut lu? Menurut gue juga beda. Menurut gue juga beda karena mungkin sebenarnya nggak mau ngebedain cewek sama cowok, tapi dalam posisi sosial lah mungkin ya. Apa ya? Dalam hal apa ya, cewek sama cowok ya beda beda aja gitu. Dalam hal Apa ya? Gue bingung. Bingung gue. beda, dalam hal apa ya? Tanggungan, tanggungan. Mungkin Iya. kayak gini loh. Cowok itu dia nanti Lebih dia akan lebih apa ya? menjadi kepala keluarga, itu contohnya. Misalnya dia kan emang udah harus dituntut untuk emang
bertanggung jawab karena dia akan berkeluarga dan menjadi kepala keluarga. Contohnya kayak gitu misalnya. Kalau cewek kan emang harus bertanggung jawab juga, cuman dia bukan sebagai pemimpin sebenarnya gitu. Tapi kalau jadi anak, karena disangkut pautin sama anak pertama, menurut gue anak pertama itu harus tanggung jawab, lu tuh harus memimpin adik-adik lu gitu, lu tuh harus jadi panutan gitu, kayak gitu ya kan? Iya. Itu sih yang ngebedain sebenarnya menurut gue. Tapi ini nggak sih, kalau misalnya dari lu nih sebagai anak pertama, lu pernah nggak sih kepikiran buat gue nggak mau nih kalau misalnya bisa milih gue nggak mau jadi anak pertama gitu. Pernah nggak sih lu mikir kayak gitu? Pernah, gue pernah mikir kayak gitu. Gue pernah mikir kayak gue pengen deh punya kakak, gue pengen deh punya abang gitu. Biar gue tuh nggak jadi anak pertama dan gue bisa bukan menggantungkan hidup, tapi kayak gue tuh bisa bisa kayak bergantung sama kakak gue gitu, adik gue, abang gue gitu maksudnya. Eh, ada tempat gue ngadu gitulah selain orang tua ya maksud gue. Iya. Ya beda aja gitu, kayaknya seneng deh gue lihat orang-orang punya abang punya kakak gitu, kayak gitu sih. Tapi kalau yang gue lihat sih nggak selamanya yang punya abang atau punya kakak itu akrab gitu loh sama abang. Iya sih. Itu yang buat gue Iya tuh juga. kayak aduh kok lu bisa sih nggak akrab gitu, sementara gue tuh pengen gitu loh, gue pengen punya abang, gue pengen punya Anjay. kakak, dan kayaknya asik gitu loh jadi tempat tempat cerita gitu ya nggak sih? Tapi Mm-mm. yang rata-rata sih emang nggak semua, cuman rata-rata gue lihat ada yang nggak akrab gitu, nggak seakrab itu, malah kayak orang asing gitu loh. Banyak, Banyak. tapi emang banyak juga sih. Itu juga sih heran kenapa kok nggak bisa akrab sama kakaknya, maksudnya padahal kan kalau misalnya punya kakak itu gue mikirnya kita ada yang lebih deket selain orang tua karena umurnya lebih dekat sama bener kakak kan, kalau misalnya gue mikirnya kayak bener gitu. bener bener Tapi malah banyaknya nggak akur, ya nggak sedikit juga yang akur ya. Iya. Cuman gue suka gemes gitu loh kalau ngelihat ada yang nggak akur gitu loh. Iya, tapi kalau lihat yang akur kayak Iya. gue, ya ampun gemes banget gitu. Duh, gue pengen punya juga deh. Tapi kalau gue sih, kalau misalnya gue disuruh milih, eh gue mau jadi anak pertama lagi atau enggak, gue tetap milih mau jadi anak pertama. Kalau disuruh Iya. milih, ya iya sih, karena karena sebenarnya gue setuju, karena sebenarnya dari em, nggak enakan itu ada juga Iya, positifnya bener-bener. sebenarnya. Dituntut untuk apa ya? Untuk lebih bisa menyelesaikan masalah kan, masalah sendiri, Iya. lebih kuat gitu loh. Karena jujur gue em, nggak bisa gue nangis di depan keluarga gitu loh. Maksudnya nangis yang gue ngadu masalah gue tuh nggak bisa gitu. Jadi gue emang emang harus menguatkan diri gue sendiri buat masalah yang gue hadapin gitu. Lebih kemana ya? Kayak lu tuh nggak mau bikin orang khawatir mungkin, ya nggak sih? Iya. Gitu sih. Dan dari itu juga Hmm. lu belajar kalau hidup ini keras gitu loh. Ya nggak sih? Iya. Jadi kayak udah sebenarnya menurut gua udah terlatih Bener. sebenarnya, karena udah ditanam di kenapa namanya melatih mental tadi itu, karena udah tertanam gitu loh dari dulunya, dari kecil atau dari lingkungan keluarga pun, ya gue udah dilatih untuk supaya Iya, kuat iya, gitu, iya, iya. kayak Ngelatih itu sih mental ya. sebenarnya. Iya, iya. Balik lagi ke ngelatih Emang mental tadi. emang iya emang. Karena ini juga sebenarnya anak pertama tuh kayak lu dapet apa pertama, Bener-bener. lu yang pertama. Sebenarnya itu Iya, enaknya sih. iya. Itu kayak lu anak pertama, kayak Iya, gitu sama dapet kayak apa pertama. kalau misalnya Iya ada kan? lu dapet apa-apa, gue udah duluan ya gitu loh. Iya, Ada yang bisa diiniin. iya, kayak gitu. Sebenarnya itu enaknya juga ya, ya di balik itu Di balik kita ya. Pasti ada lah. adalah
mungkin emang ada aja sih unek-unek atau keluh kesah orang-orang yang dia jadi anak pertama, anak kedua, anak tengah atau anak terakhir pasti punya itu masing-masing. Pasti ada melatih mental masing-masing dengan cara mereka masing-masing dengan posisi yang berbeda gitu. Bener. Ya Iya. kan? Walaupun ya kadang kalau di posisi gue sih kadang kayak aduh gue sebel banget deh adik gue gini-gini banget Iya gitu-gitu. bener. Pokoknya Sebenarnya tiap posisi itu punya sisi baik dan buruknya ya. Kalau misalnya kita ya. cerita tentang sisi buruk kita, mungkin anak tengah atau anak bungsu punya sisi buruk yang lebih bisa mereka keluarkan gitu loh. Kan? Dibandingkan ya mereka punya keluh kesah juga yang mungkin bagi kita sebenarnya itu nggak keluh kesah, mungkin kita pengen kayak gitu tapi buat mereka itu beban gitu, bisa aja Iya ya kan. bener. Gini Fah, gue punya pertanyaan nih. Menurut lu sebagai anak pertama nih, wajib nggak sih lu buat ngikutin? Kan biasanya anak pertama nih udah di forsir buat, kamu harus jadi ini nih, kamu harus gini, kamu harus gini. Menurut lu gimana? Emang porsinya anak pertama itu harus mengikuti segala yang diinginkan orang tua atau gimana menurut lu? Menurut gua nggak gimana ya, dalam konteks apa dulu, nggak harus untuk gini, kalau misalnya untuk memutuskan jalan hidup, menurut gua nggak, karena kita itu berhak memutuskan jalan hidup kita, menurut gua kayak gitu. Misalnya dalam hal lu tuh harus ya dalam hal jalan hidup ya, dalam misalnya pendidikan, karir gitu-gitulah, itu menurut gue nggak bisa selalu mengiyakan apa kemauan orang tua. Tapi kayak misalnya karena lu anak pertama, lu tuh harus ngasih contoh yang baik, lu tuh harus gini, lu tuh harus kuat, lu tuh harus gini gitu ya, banyak lah ya dalam konteks itu. Selain jalan hidup, yaitu kemungkinan emang harus kita terapkan kalau menurut gue gitu. Karena menurut gue ya harus diterapkan ya, karena emang ya gimana, emang udah beban, bukan beban, emang udah tuntutan. Sebenarnya tuntutan jadi anak pertama tuh kayak gitu. Gue tuh harus emang jadi panutan gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kalau gue punya salah, sebenarnya kayak gitu. Kita harus ya berusaha untuk menuruti apa yang kemauan orang tua misalnya, ya nggak masalah, nggak apa-apa, ya bagus dong kalau dalam konteks yang baik. Tapi yang nggak menutup kemungkinan kita itu melakukan hal salah walaupun kita anak pertama gitu. Kadang eh kayak nggak boleh salah gitu. Itu sebenarnya yang salah menurut gue. Dituntut buat sempurna. Iya, salah menurut gue itu. Maksudnya berusaha untuk jadi yang terbaik ya oke, tapi pasti punya salah juga gitu di dalam usaha yang kita jalanin itu. Bener. Kayak gitu. Nih, lu ngerasain gak sih sebagai anak pertama nih, lu tuh diberi apa ya, tanggung jawab buat misalnya nih ada apa-apa pasti ke lu gitu, apa-apa masalah pasti ke lu gitu. Ngerasain gak sih? Iya, ngerasain banget. Kalau lu gimana? Lu ngerasain? Rasain lah, pastilah itu. Dan cerita dari lu dulu udah gimana? Cerita dari gue, kalau dari gue sih, gue seneng ya maksudnya berarti gue dilibatkan gitu loh dalam dalam masalah yang sedang dihadapi gitu. Gue dituntut buat ikut nyelesain masalah itu. Cuman di gue, ya pastilah ada sisi baik dan buruknya kan. Cuman itu kadang masalah itu ngebeban di gue, ngerti gak sih? Kayak gue belum siap nih, gue belum siap buat ngadepin masalah yang begini, tapi gue wajib untuk siap gitu. Itu yang gue kadang gue mikir, itu tuh kayaknya yang buat anak pertama itu dituntut untuk lebih cepat dewasa. Kalau dari Iya. kalau dari gue pribadi gitu. Karena emang perbandingan tuh antara gue sama adik gue tuh, gue lebih banyak diberikan tanggung jawab buat menyelesaikan masalah-masalah gitu. Jadi itu tuh yang buat gue
harus harus mau nggak mau gue harus dewasa nih ngadepin masalah yang ada gitu loh. Kalau dari Iya. Gue juga gitu sih. Seneng, bukan, maksudnya bukan seneng, apa ya, ngerasa istimewa sih pasti karena eh apa-apa ke lu dulu gitu, ya kan? Apa-apa yang terjadi pasti ngasih tahu lu dulu sebagai anak pertama. Tapi emang ngerasa kadang kalau misalnya masalahnya itu berat dan gue tuh sebenarnya gue tuh belum sanggup menghadapi itu yang kata lu iya itu iya bilang, gue tuh jadinya kayak kayak jadi tekanan sendiri ke gue bener-bener. gitu. Tapi gue tuh nggak bisa, kadang gue nggak bisa bilang kayak, aduh Iya nggak iya ngerti gimana, gue nggak tahu mau bilang bener. apa gitu, gue nggak bisa gitu, gue nggak, kadang nggak bisa gue nyebutin itu ke orang tua gitu misalnya. Sama sih. Jadi iya jadinya ya itu, ya cuman kayak ngebeban sendiri gitu Bener, ya, gue lu mau, juga nggak tahu kan nyelesainnya kayak mana gitu. iya, iya sial banget sumpah, sumpah. Gue kadang nggak tahu lagi mau bilang apa saking kayak emang se-complicated itu Iya, gitu. gue mau ngomong nih, gue mau ngomong takut nyakitin ini, gue mau ngomong lagi takut nyakitin ini gitu, terus ya udahlah gue Iya, dengerin gitu loh. iya ya udah gue jadi kayak cuman diem dengerin dulu lah, gue jadi pendengar aja gitu. Tapi bukan sekedar itu. Kadang jadinya itu gue, oke, gue dengerin nih mereka kan, ya udah misalnya ada masalah apa di yang terjadi gitu. Lah, abis itu pas gue sendiri atau gimana, ini gimana gue ngelarinnya, padahal ya nggak Iya, tahu. padahal ya gimana, lu nggak bisa apa-apa, cuman buat itu berat Iya, kan buat di lu gitu nganalisa masalah aja berat iya, apalagi lu iya, nyelesain gitu loh. iya, iya. Walaupun mungkin sebenarnya gini ya, kadang dibilang kita diminta untuk nyelesain, mungkin enggak juga, tapi kesannya tuh kita tuh emang harus untuk membantu untuk menyelesaikan Iya gitu iya loh. Iya iya. kan? Kayak gitulah. Ini Aduh. sih roller coasternya emang kerasa banget sih kalau jadi anak pertama menurut gua. Iya, iya. Ini sih emang yang paling ngebedain mungkin menurut gue sama sama adik-adik gue. Ya emang itu kan, yang kayak kata lu itu, eh kita tuh dikasih masalah yang banyak dan bikin itu lebih dewasa Bener, gitu, lebih cepat bener. dewasa. Kan ya dewasa dengan mendapat masalah sih sebenarnya kan. Karena emang masalah itu ada buat kita menjadi dewasa kan. Kalau menurut lu Hmm. Pon, eh apa sih hal yang terberat selama lu menjadi anak pertama sampai di umur 21 tahun ini? Apa coba? Hal terberat ya. Yang lu rasain? Hal terberat ya ini. Kalau di gue sih ini apa kalau misalnya ada kesalahpahaman antara kedua orang tua gue gitu. Gue bingung kayak gimana ya? Misalnya nih ntar mama cerita, terus ntar papa cerita gitu. Gue tuh jadi gimana ya, Pak? Pasti lu pernah deh ngerasain kayak lu tuh nggak tahu mau pihak kemana, sementara tuh kayaknya sama-sama salah, cuman nggak mau disalahin gitu. Di situ gue langsung mikir, aduh emang seberat ini ya sampai nggak bisa nih gue mikir gue harus gimana gitu. Itu sih yang kesalahpahaman itu sih yang menurut gue paling berat masalahnya di gue gitu. Sumpah ya Pon. Ini gue baru denger kan lu cerita kayak gini. Kita nggak pernah cerita-cerita soal beban anak pertama kayak Gak gini kan. pernah. Sumpah gue tuh ngerasain hal yang sama. Bener-bener yang hal yang sama. Gue pikir emang cuman gue doang. Ini kenapa sih yang satu ngomong ke gue, yang satu ngomong ke gue. Iya, Terus ya kayak di gue semua gitu, kuncinya di gue nggak tahu harus apa. Gue bingung anjir. iya. Di saat itu tuh gue pengen teriak, sumpah gue nggak siap ini dengerin yang kayak gini karena gue aja belum ngalamin gitu kan. Gue nggak tahu ini mesti gimana. Iya, anjay, iya, iya bener-bener. Terus apa namanya, mau bilang gue, kalau gue sih, gue di posisi yang gue kalau mau bilang ke mereka misalnya, ke salah satu dari mereka, bukan kedua-duanya lah ya, bilang kayak gini, sebenarnya kayaknya salahnya di sini deh, gini-gini, gue tuh nggak bisa juga gitu loh, nggak bisa gue.
nggak segampang kalau lu curhat ke gue terus gue kasih tahu gitu, nggak segampang itu konteksnya. Iya, iya nggak segampang lu dengerin curhat temen gitu loh. Jadi kayak ini ya ternyata curhatan yang nggak bisa, yang nggak ada jalan keluarnya. Maksudnya kayak mungkin gue bisa sih sebenarnya kalau orang lain yang cerita, Iya. gue bisa mungkin ngasih tahu gitu gimana gini gini gini. Tapi ini tuh orang tua gue sendiri, terus gue nggak tahu. Aduh itu sih sebenarnya yang bikin, itulah yang bikin apa namanya kita dituntut untuk kita kuat gitu, harus kuat loh gitu. Lu tuh. Karena ini gak sih kenapa kita nggak bisa ngasih tahu, maksudnya lu tahu nih permasalahannya di mana, nggak bisa ngasih tahu, tapi Hmm. itu tuh menurut gue sih kita tuh lebih ketakut buat nyakitin gitu nggak sih, ntar Iya. lu ngasih tahu ke ini ntar sakit hati, maksudnya enggak mau disalahin, yang kayak gue bilang nggak mau Iya. disalahin, jadinya jatuhnya lu kayak memihak ke satu satu orang aja gitu pasti. Iya, iya. Jadi karena gini juga, kalau menurut gue kayak gini juga. Em, Seberapapun gue udah Iya, dewasanya, seberapapun udah umur gue tuh tetap anak bener gitu. bener 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 Itu, bener. itu gue sebenarnya itu gue pernah nonton yang pengen nonton apa ya, gue apa? nonton film gitu pokoknya, aduh asli film apa ya gue lupa deh, pokoknya dibilangnya kayak gini, kenapa orang dewasa itu nggak mau dengerin kita, karena sebagaimanapun kita tuh masih masih dianggap anak-anak, walaupun ya jatuhnya kita emang udah dewasa gitu kan, tapi kita tetap dianggap anak-anak. Itu kenapa makanya kebanyakan orang tua itu nggak mau gitu loh kalau misalnya pendapat mereka atau apa gitu itu di apa sih, dibantah sama Dipatahin, ya kita gitu dibantah. loh, walaupun Mm-mm. emang Nah, jatuhnya emang walaupun kita bener gitu, tapi tetap aja kita tuh masih anak-anak yang belum belum apa-apa dibanding mereka gitu, dibanding mereka yang udah makan, mungkin makan banyak garam katanya gitu loh. ya ya ya. Ya balik lagi ke permasalahan kayak gitu juga gitu. Walaupun misalnya sebenarnya kita tahu kita jawabannya apa, yang tetap aja nggak bisa untuk ngasih tahu karena kita tuh mau gimana pun tetap anak gitu. Walaupun udah umur gue Bener. nih, gue udah 21 tahun, gue udah mau eh wisuda, udah bentar lagi juga untuk mungkin nikah gitu. Ya tetap aja gue tuh Iya, anak bagi mereka gitu. Jadi gue tuh memposisikan juga gue anak, nggak bisa gitu. Gue nggak bisa sih ngelewatin jalur itu gitu untuk, ya nggak tahu emang orang lain bisa atau enggak, ya kalau gue nggak bisa gitu, susah sih buat gue, atau gue belum bisa, ya nggak tahu juga iya sih. kalau ya itulah. Tapi gue sih dari itu gue belajar sih kalau nanti gue punya anak, gue nggak mau jadi yang seperti itu gitu loh. Karena gue rasa Iya, gimana, iya gue gue juga. pengen pengen jadi orang tua yang nerima nerima saran dari anak gitu loh. Karena jujur ya gue Iya, sekarang nih, sekarang gue tuh kalau misalnya lagi bahas apa gitu, terus tuh gue ngasih tahu nih pendapat gue, selalu aja gue tuh kayak dianggap apa ya, kayak dianggap enggak gitu, gue salah gitu loh, mereka yang bener iya, gitu. iya. Di situ gue ya udah gue langsung diam kan, oh ya udah gue diam aja gitu, karena emang nggak bisa karena gue tahu tipe tipe nggak bisa, apa, mereka tipe yang nggak bisa dibantah, jadi gue diam gitu. Di situ gue langsung kayak, oh ya udah gue nanti kalau misalnya jadi orang tua berarti gue harus dengerin apa kata anak gue gitu loh. Oh iya juga, itu sih berarti itu juga sih faktor yang bikin kita emang nggak bisa untuk coba ngasih tahu mereka Iya, karena emang tipenya kayak gitu. Sama sih, berarti nggak beda jauh sama gue. betul. Tapi enggak semua orang tua sih punya Iya, tipe yang nggak mau dibantah. iya. Karena sebenarnya kan, walaupun udah orang tua kan, ya apa, kemungkinan punya salah juga bisa Iya, gitu ya kan. Makanya nggak bisa menutup kemungkinan untuk dengerin kata orang lain walaupun anak sendiri, event itu anak sendiri ya bener kan. bener bener. Hmm, dari lu nih Fa, pesan-pesan lu buat yang lagi dengerin ini, terus dia anak pertama juga gitu. Apa nih pesan lu?
Pesan gue mungkin lebih bisa juga lebih ke kayak gue ngasih tahu ini untuk diri gue sendiri dan untuk orang lain yang dengerin ini dan dia anak pertama. Iya, eh Apa ya? Ya lu harus lebih kuat, lu harus emang punya mental yang baja, lu harus bisa bangkit sendiri, lu harus emang harus dewasa gitu dan menjadi panutan yang baik gitu untuk adik-adik lu gitu. iya. Jadi semangat. Semangat. Kalau dari gue, pesan buat diri gue sendiri, buat yang lagi dengerin ini dan anak pertama gitu. Lu harus yakinin diri lu kalau lu bisa buktiin kalau emang lu tuh pantas gitu jadi yang terbaik. Lu tuh pantas jadi panutan, lu pantas jadi seseorang yang role model bagi adik-adik lu gitu. Tetap semangat apapun yang terjadi, semoga pundak lo dikuatkan. Apapun masalah itu, semoga bisa lu hadapi dengan baik. Dan semoga hati lu selalu sabar, selalu rendah hati, selalu disayangi sama orang-orang di sekitar lo.